Film yang berjudul The Way Back ini menceritakan sekelompok tahanan yang berjalan kaki dari Siberia menuju India sejauh 6.437 km untuk mencari kebebasan. Dan ini adalah kisah nyata yang pernah terjadi di masa konflik Perang Dunia Kedua pada tahun 1941. Film diawali, di mana tokoh utama yang bernama Janus sedang diinterogasi pemerintah Uni Soviet karena tuduhan sebagai mata-mata. Karena Janus tidak mau mengakui, maka petugas membawa istri Janus untuk diinterogasi. Entah setan apa yang telah merasukinya, sehingga istri Janus mengatakan bahwa Janus adalah anggota Partai Komunis yang bertugas sebagai mata-mata. Sebagai hukuman, Janus dibawa ke Siberia dan dijebloskan ke dalam penjara selama 20 tahun. Penjara itu bernama Gulag. Siberia dipilih sebagai tempat tahanan, karena di sana adalah tempat terpencil yang suhu udaranya mampu membunuh para tahanan yang mencoba kabur dari penjara. Di samping itu, pemerintah Uni Soviet memberi imbalan kepada warga sekitar jika mereka berhasil menangkap tahanan yang kabur. Dan ternyata, keadaan di dalam penjara juga sangat kejam, seperti 1000 janji palsu yang diucapkan mantan. Akibat kerasnya penjara di sana, membuat banyak tahanan yang mengalami rabun senja, dikarenakan mereka sering kelaparan, dan juga kurangnya asupan vitamin. Di sini kita diberitahukan, bahwa secuil roti saja sangatlah berarti, demi bisa bertahan hidup untuk keesokan harinya. Selang beberapa waktu kemudian, Janus mendapatkan teman baru, yang bernama Andre. Andre ini adalah aktor, yang ditangkap karena filmnya menyinggung pemerintah setempat. Di sana Andre memberitahukan kepada Janus, bahwa orang yang berkuasa di dalam penjara, bernama Valka. Dia tidak segan-segan membunuh napi lain, untuk mengambil sesuatu yang ia inginkan. Pertemanan Janus dan Andre yang semakin erat, membuat di antara mereka mempercayai satu sama lain, dan membahas suatu rencana, yaitu kabur dari penjara itu. Ternyata di sini, Andre mempunyai banyak informasi tentang titik lemah penjara tersebut. Di sisi lain, mereka tahu letak kekuasaan Uni Soviet. Dan tujuan terbaik mereka adalah pergi ke selatan melewati Danau Baikal dan melewati perbatasan Mongolia. Setelah rundingan itu, mereka pun memutuskan untuk menimbun makanan terlebih dahulu. Rutinitas keseharian, mereka lalui dengan menjadi napi pekerja, yang ditugaskan untuk menebang pohon. Di sana, banyak napi yang tewas kedinginan, karena badai salju yang tengah terjadi. Salah satu narapidana yang bernama Smith, menyarankan kepada penjaga, untuk berlindung di balik pohon dan mendirikan kamp sementara. Akan tetapi, penjaga itu tak mengizinkan dan menyuruh Smith tetap melanjutkan pekerjaannya, sembari menodongkan pistol ke arah Smith. Namun, Smith tak menghiraukannya dan tetap berjalan menuju pepohonan. Karena penjaga itu tak ingin kehilangan banyak napi, ia pun memutuskan mengikuti saran Smith, dan menyuruh para napi lainnya untuk berlindung di balik pepohonan. Disitulah untuk pertama kalinya Janus dan Smith beserta napi lainnya bertemu, dan saling berkenalan. Singkat cerita, malam pun tiba. Smith dan Janus dipindahkan ke tempat kerja yang lebih berbahaya, yaitu di area pertambangan. Udara yang pengap serta banyaknya polusi, membuat Janus tak berdaya, hingga ia berhalusinasi. Karena ia tak tahan lagi, ia bercerita kepada Smith, tentang rencananya kabur dari penjara, bersama Andre. Dan Smith pun memutuskan untuk ikut bersama mereka, jika memang benar Janus serius untuk kabur dari penjara itu. Beberapa hari kemudian, Janus kembali membicarakan rencananya bersama Andre. Namun Andre yang penakut, memberi banyak alasan agar Janus mengurungkan niatnya. Di sana, Valka mendengar percakapan mereka berdua. Ia pun memutuskan untuk bergabung,
dan memaksa Janus mengizinkannya ikut bersama mereka. Dan akhirnya setelah Janus dan yang lain selesai berunding, mereka semua sepakat untuk menjalankan aksinya ketika badai salju datang. Karena, di saat itulah badai salju dapat membantu menutupi jejak kaki mereka. Kemudian waktu untuk kabur pun dimulai. Dan benar saja, mereka semua berhasil lolos dari para penjaga penjara dengan adanya badai salju ini. Singkat cerita, mereka berhasil kabur sejauh 20 km. Di momen ini, Janus mengumpulkan perbekalan dari para rombongan, termasuk Valka, satu-satunya orang yang kurang disukai di rombongan ini. Meski begitu, Valka kagum terhadap kemampuan Janus dan menobatkannya sebagai bos. Yang artinya, Valka rela mengorbankan dirinya untuk melindungi Janus. Perjalanan mereka pun terus berlanjut. Kemudian, Janus memperhitungkan jarak dan waktu yang mereka tempuh dalam perjalanan menuju Danau Baikal. Ia memperkirakan bahwa butuh waktu 4 minggu menuju danau itu. Setelah malam tiba, mereka beristirahat dan mengumpulkan kayu untuk membuat api unggun. Di sana, Kazik yang mempunyai penyakit rabun senja, ia tersesat dan tak bisa melihat. Sampai akhirnya ia tewas kedinginan dan membeku. Hari demi hari mereka lalui, dengan cuaca ekstrim dan perbekalan yang mulai habis. Namun, mereka belum juga sampai ke Danau Baikal. Sampai pada akhirnya, perbekalan yang sudah habis, membuat Valka kehilangan akal sehatnya. Ia menyarankan kepada Janus, untuk memakan salah satu temannya, agar mereka dapat bertahan hidup. Namun, di sini Janus menolak. Ia berkeyakinan, bahwa mereka akan sampai pada Danau Baikal, di mana mereka dapat menemukan makanan. Kemudian tak jauh dari tempat mereka beristirahat, ada sejumlah serigala yang sedang menyantap daging rusa hasil buruannya. Valka dan yang lainnya pun mengusir mereka, dan memakan daging rusa bekas serigala itu. Keesokan harinya, perjalanan Janus menuju Danau Baikal dimulai. Ia melanjutkan perjalanannya sendirian, karena ia merasa, rekan-rekannya tak memungkinkan lagi melanjutkan perjalanan. Janus pun pergi sendirian. Kondisi alam yang semakin kejam dan keadaan yang semakin lemah, membuat perjalanannya sangat berat. Dan alangkah bahagianya dia, ketika ia berhasil menemukan Danau Baikal. Selang beberapa hari, Janus sampai ke kelompoknya, dan memberitahukan kepada rekan-rekannya tentang danau itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Danau Baikal. Di tengah perjalanan menuju Danau Baikal, tiba-tiba muncul seorang wanita yang sedang mengikuti mereka. Ternyata, wanita itu juga kabur dari ancaman Uni Soviet, dan ia sedang dalam keadaan tersesat, serta kehabisan makanan. Wanita Polandia itu bernama Irena. Lalu, Irena memutuskan bergabung dengan kelompok Janus, dan mengikuti mereka menuju Danau Baikal. Janus dan para rekannya, menerima Irena dengan baik. Sesampainya di Danau Baikal, mereka menetap selama beberapa hari, yang bertujuan mengumpulkan makanan dan memulihkan tenaga. Perjalanan mereka pun kembali dilanjutkan. Di tengah perjalanan, Smith menanyakan asal-usul Irena. Irena pun menjelaskan, tinggal di peternakan dekat Warsawa, dan orang tuanya tewas dianiaya pendukung Uni Soviet. Namun, Smith bukannya simpati. Pasalnya, Warsawa adalah wilayah kekuasaan Jerman, bukan Uni Soviet. Smith yang sadar akan hal itu, berkata kepada Irena, agar tidak membohonginya. Sesampainya mereka di suatu pemukiman, Valka langsung berinisiatif untuk pergi ke pemukiman itu. Akan tetapi Janus tak sependapat, karena menurutnya, warga di sana bisa saja menangkap ataupun membunuh mereka.
Valka yang arogan, tak pedulikan perkataan Janus. Ia pun bergegas pergi ke pemukiman itu untuk mencari makanan. Selang beberapa saat, Valka kembali membawa beberapa hewan ternak untuk dimakan. Rekan-rekannya curiga Valka telah membunuh seseorang di pemukiman itu, karena banyaknya noda darah di bajunya. Namun ia ngotot dan berkata, bahwa itu adalah darah anjing. Kemudian, mereka makan bersama, dan di sini, Irena meminta maaf karena telah berbohong tentang asal-usulnya. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya, Irena ini adalah anak dari orang Polandia yang mempunyai paham komunis. Mereka sempat hidup bahagia di Moskow, namun tiba-tiba, orang tuanya ditangkap dengan tuduhan sebagai mata-mata. Dan setelah kejadian itu, ia hidup sebatang kara dan tidak mempunyai arah tujuan. Hari demi hari, mereka lalui bersama menuju perbatasan. Di sisi lain, Valka ini adalah satu-satunya orang di kelompok ini yang masih membela rezim Stalin. Maka dari itu, sesampainya mereka di perbatasan Uni Soviet dan Mongolia, Valka memutuskan untuk berhenti dan memisahkan diri, karena ia tahu, ia bisa saja tertangkap. Kelompok ini kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya, perjalanan mereka sampai di Mongolia. Dan faktanya, Mongolia ini menganut paham komunis yang berarti, tempat itu tidak aman untuk mereka tinggali. Mereka pun bingung harus kemana lagi. Dan akhirnya, Janus memutuskan untuk membawa kelompoknya melewati pegunungan Himalaya menuju India. Over the Himalayas? Karena di sana, mereka bisa meminta perlindungan dari militer Inggris, yang pada saat itu menduduki India. Perjalanan mereka pun berlanjut, dengan membawa beberapa botol air yang tersisa. Berbeda dengan daerah Siberia yang berhasil mereka lewati dengan iklim dingin, di sini, mereka dipaksa bertahan menghadapi iklim panas dan juga kering. Di tengah perjalanan, cuaca yang sangat panas, membuat mereka kehabisan air. Namun beruntungnya, Janus melihat sebuah oase. Mereka pun berlari menuju oase itu dan beristirahat di sana. Dirasa cukup beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan membawa bekal air. Namun sayangnya, air itu terbuang sia-sia, karena datangnya badai pasir yang melewati mereka. Setelah mereka berhasil melewati badai pasir, keadaan Irena semakin melemah, dan juga kondisi kakinya semakin membengkak. Di sini Vos membantu Irena untuk melanjutkan perjalanan, dengan cara menggendong Irena. Tapi sayangnya, Irena tewas dan harus dikubur di gurun pasir itu. Tak ingin terus larut dalam kesedihan, mereka kembali melanjutkan perjalanan, selagi kaki mereka mampu dipaksakan untuk berjalan. Jarak tempuh yang sangat jauh, dan juga kondisi yang semakin memburuk, membuat satu persatu dari anggota kelompok ini harus tumbang, dan hanya menyisakan 4 orang yang masih bertahan. Keempat orang tersebut adalah Janus, Smith, Vos dan juga Zoran. Dari sini kita bisa rasakan, bahwa perjuangan mereka menuju kebebasan, sangatlah berat. Mulai dari kelaparan, dan juga cuaca panas yang harus mereka hadapi. Hari demi hari, mereka lalui dengan terus berjalan kaki, serta tenaga yang masih tersisa. Dan pada suatu hari, Zoran yang sedang tertidur, tiba-tiba dikagetkan dengan munculnya seekor ular yang sedang melewati kakinya. Zoran pun mengikuti ular itu, berharap ular tersebut menuntunnya menemukan air untuk diminum. Dan benar saja, mereka semua menemukan genangan air yang bercampur pasir. Dengan terpaksa, mereka meminum air yang berada di genangan itu. Setelah selesai minum, kemudian mereka menangkap ular tadi, dan memakannya secara mentah-mentah. Dan akhirnya, mereka berhasil melewati gurun panas itu, dan berhasil menemukan sebuah sungai. Dari sini perjalanan mereka sedikit lebih mudah, karena mereka mendapatkan persediaan air untuk perbekalan.
Selang beberapa minggu berjalan kaki, mereka berhasil melewati tembok besar Cina. Lalu di kemudian hari, mereka pun sampai di perbatasan Tibet. Di sana mereka disambut baik penduduk asli, bahkan mereka diberi beberapa makanan dan tempat berlindung, layaknya tamu istimewa. Di selang mereka bersantai, Janus menanyakan tentang jalur ke India. Dan salah satu penduduk di sana, memberitahukan jalur yang bisa mengantarkan mereka menuju desa kecil di bagian sisi India. Ia menjelaskan, bahwa penduduk di sana sangatlah baik, dan akan memberi mereka makanan ataupun tempat berlindung. Akan tetapi, cuaca saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke sana. Setidaknya mereka harus menunggu hingga musim semi tiba. Janus yang menganggap hal ini bukan suatu hal yang harus dikhawatirkan, memutuskan untuk pergi keesokan harinya. Di sini mereka sedikit berselisih pendapat, di mana Smith memutuskan memilih untuk pergi ke Cina, dan mencari bantuan militer Amerika yang berada di sana. Sedangkan Voss dan Zoran, akan menunggu musim semi tiba, kemudian melanjutkan perjalanan menuju India. Keesokan harinya, tiba-tiba Janus sudah menghilang, dan ia lebih dulu pergi sendirian. Sedangkan Voss dan Zoran yang tahu hal itu, bergegas menyusul Janus. Singkat cerita, mereka pun berjalan melewati jalur yang telah diceritakan oleh penduduk Tibet. Dan akhirnya, dengan bahagia mereka pun sampai dengan selamat di desa pinggiran India. Dan mereka disambut baik oleh pemerintahan serta warga di sana. Welcome to India. Itulah akhir perjuangan dari Janus, Voss, dan juga Zoran, sejauh 6.400 km untuk mencari kebebasan. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 45, adalah kemenangan untuk Eropa. Tahun 56 Hungaria bangkit, dan tembok Berlin dibangun di tahun 61. Dan di tahun 89, komunisme di Polandia hancur, dan akhirnya mereka merdeka. Itulah akhir perjalanan kisah nyata dari para tahanan menuju kebebasan. Sekian dan terima kasih.